Di video aku yang terakhir yang ngebahas tentang twin flame, energinya gila, campur aduk. Kalian bukan ketemu dengan pasangan twin flame, tapi kalian menyangka mereka adalah twin flame. Kalian ketemu dengan karmik, tapi kalian menyangka mereka adalah twin flame. Kalian punya soul connection di past life, tapi kalian mengira itu adalah twin flame. Twin flame itu koneksinya akan sangat-sangat cepat. Kalian kalau ketemu dengan twin flame kalian, maksimal 3 bulan. Aku menaruh ini 3 bulan karena dari banyak pengalaman orang luar yang aku lihat adalah mereka itu dalam waktu singkat bisa sangat-sangat men-trigger satu sama lain. Jadi dalam 3 bulan kamu nggak masuk ke fase dark night of the soul, artinya dia bukan twin flame kamu. Jadi kalau misalkan kalian dalam waktu 3 bulan kalian ketemu tapi kalian tidak men-trigger satu sama lain, artinya dia bukan twin flame kalian. Apalagi kalau kalian bilang kalian terkoneksi selama setahun, atau misalkan kalian dulu pernah berhubungan sebelumnya, kalian masa kecilnya berhubungan, kalian enggak, itu bukan twin flame. Bisa karena katalis, karena karmik, karena karmic soulmate, karena trauma bonding, karena unfinished business, dan karena past life. Dan ini tuh bisa bikin kalian terjebak dan kalian merasa kalau kalian tuh ketemu sama pasangan twin flame, tapi enggak gitu. Kalau kalian mimpi pasangan itu di past life, artinya dia bukan twin flame kalian, tapi dia punya koneksi di past life dulu yang belum selesai dan kalian ketemu lagi di kehidupan ini. Kalau kalian mimpiin dia, kegiatannya kayak kehidupan sehari-hari, artinya ada unfinished business. Atau dia cuma sekedar katalis kalian. Dia memicu kalian untuk bertransformasi. Tapi kalau kalian ketemu sama twin flame kalian yang benar-benar twin flame, kalian gak akan mimpiin dia sampai kalian berkesadaran. Karena ketika kalian sudah sampai di kesadaran, kamu tuh udah bisa menjembatani blueprintnya dia satu sama lain. Makanya ketika kamu sudah berkesadaran, kamu mimpiin dia, tapi bukan di kehidupan sehari-hari, enggak. Kamu akan melihat dia di bandara, di tepi jurang, di stasiun kereta, atau di sungai Kundalini. Kamu bisa merasakan dia mengulang pola yang sama. Contoh, di bandara misalkan, kamu akan melihat dia duduk di bandara sendirian dengan bawa tas ransel atau mungkin dengan baju warna tertentu. Itu artinya dia sedang berada di fase transisi, entah dari 3D ke 4D, entah dari 4D ke 5D. Kalau misalkan kalian ngeliat dia di tepi jurang, di tepi tebing misalnya, entah kalian melihatnya dari atas sebagai observer atau kalian dari bawah memperhatikan dia, kalian nggak perlu ngomong, kalian cuma ngeliat doang. Itu artinya dia sedang mengalami 2 pilihan, harus melompat atau tidak, harus mengambil keputusan itu atau tidak. Kalau kamu melihat dia di stasiun kereta api, artinya dia sedang diberi pelajaran oleh semesta. Apakah dia akan ketinggalan kereta ini atau dia bisa masuk kereta ini. Kalau kamu melihat dia di sungai Kundalini tuh kalian akan melihat kayak sebuah langit yang warnanya oranye, ada sungai tapi dia berwarna-warni, 7 cakra warna ada di situ. Ada cahaya yang berkilauan, dan kamu datang sebagai observer, orang yang melihat keadaan kalian di 5D. Atau kamu bermimpi kalau dia mengalami pola yang sama. Contohnya, kamu nggak akan mimpi kayak dikasih tahu, ini dia nih mengulang pola ini, enggak. Kamu akan dikasih simbol, kamu akan dikasih rasa, kamu akan tahu, inner knowing kamu tuh akan berjalan di dalam mimpi. Kamu akan dikasih kayak sebuah puzzle berjalan gitu. Misalnya ada satu orang nih, dia udah sampai di ujung, tapi dia mulai lagi di awal, ketemu lagi di ujung, mulai lagi di awal, ketemu lagi di ujung. Artinya, dia sudah mengulang pola ini sebanyak 3 kali, tapi dia sedang mengulang lagi untuk yang keempat kali. Dan tugas kamu nggak bantuin dia, enggak. Kamu tetap berkesadaran dengan misi jiwa kamu. Kamu tetap di frekuensi kamu. Kamu nggak akan turun untuk bantuin dia, enggak. Tapi kamu dihadirkan
sebagai orang yang melihat perubahan transisi dia. Kalau kamu ngalamin itu, artinya benar dia adalah twin flame kamu. Aku tahu kok di luar sana banyak orang yang nggak percaya twin flame. Ya nggak apa-apa, karena emang twin flame itu bukan untuk semua orang. Twin flame itu memang menjadi pemicu awal orang mengalami spiritual awakening. Betul. Tapi dia bukan yang paling kuat, enggak. Bukan satu-satunya yang paling hebat, enggak. Kalau kalian benar-benar mengalami spiritual awakening lewat twin flame, kalian gak akan bangga, percaya kataku. Kalian gak akan bangga. Kalian berani mengulang dari awal spiritual awakening kalian supaya kalian gak ketemu sama ini orang. Bukan karena kalian gak cinta, enggak. Bukan karena kalian gak peduli, enggak. Tapi rasa sakitnya yang bikin kalian mau menyerah. Sampai kalian rela melepaskan segalanya supaya kalian gak ketemu orang ini. Karena konten-konten yang bikin kayak twin flame itu terlihat megah, terlihat wah. Konten yang kayak gini yang bikin orang itu nggak percaya. Emang ada kisah cinta yang kayak gini? Bahkan banyak kok aku lihat orang yang sudah berkesadaran dan melakukan misi jiwanya, tapi dia nggak percaya sama twin flame. Ya nggak apa-apa, karena nggak semua orang mengalami twin flame. Dan aku bisa ngomong kayak gini, semua video twin flame yang aku kasih selama ini berdasarkan pengalaman aku. Jadi aku bukan mengada-ngada, aku bukan sok tahu, tapi aku benar-benar tahu rasanya kayak apa. Oke?